صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا ونادانا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسل بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة سلام الله على طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Ma ba'du ahbabana fillah diyupan a'izah. Mudah-mudahan pada malam hari yang mulia ini di bulan Syawal kita akan mengambil waktu dalam 45 menit untuk satu topik pembicaraan yang memang sepatutnya untuk kita bicarakan, yang mudah-mudahan masing-masing daripada para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang hadir pada malam hari ini dapat mengamati dan juga mendengarkan dengan baik, dengan penuh pengamatan, dengan penuh penghayatan tentang pembicaraan yang kita bicarakan supaya kita tidak gagal paham. Supaya jangan sampai dengan kita salah informasi. Supaya jangan sampai dengan kita mendapatkan satu maklumat yang dengan kita pada waktu kita kongsikan kepada orang lain, itu ternyata dengan kita tidak seperti hakikat yang sebenarnya. Gimana kira-kira pertanyaan kalau pada waktu dengan kita punya calon menantu atau juga dengan kita punya calon rekan kongsi dalam satu usaha yang dengan kita mendapatkan informasi bahkan dengan mata kepala kita melihat ternyata dia tidak lebih daripada berpura-pura cinta kepada anak kita atau cinta kepada kita, katakan saja seperti itu. Yang dengan kita orang ramai mengatakan seperti itu dan memang juga di depan kita ternyata dia tidak lebih daripada bersendiwara, tidak lebih daripada berlakon, tidak lebih daripada menunjukkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Itu dalam bahasa Melayu kita sebut dengan nifaq, kita sebut dengan munafik. An-nifaq yang pertama al-munafik, yang pertama al-mura'i, yang kedua kemudian yang ketiga kita sebut dengan sum'ah. Al-munafik itu dengan seseorang yang menampakkan Islam tapi ternyata kekufuran masih menjelma dalam hati dan juga dalam diri pribadinya. Itu namanya nifaq atau munafik. Ar-riya, salah satu daripada perkara haram dalam agama yang namanya ar-riya. Ar-riya artinya memang betul-betul yang didasarkan itu adalah ibadah. Memang betul-betul salawat. Tidak kita ragukan, tidak kita pastikan. Dia memang bersalawat. Dia memang melaksanakan salat di waktu dengan lengkap dan komplit. Alhamdulillah dengan puasanya, alhamdulillah dengan zikirnya. Tapi kalau ada yang namanya riya, hukumnya haram dan juga menyebabkan amal kebajikan tadi itu akan ditolak oleh Allah Jalla Jalaluhu. Macam itu juga dengan as-sum'ah. Riya artinya minta tengok, nunjuk-nunjukkan dengan amal perbuatannya. Kita tidak suka. Jadi kalau calon menantu, kalau dengan teman itu berpura-pura dengan kita katakan awak munafik. Kamu tuh tidak jujur, kamu tuh berlakon, kamu tuh berpura-pura. Marah sungguh. Itu mungkin dengan kita akan buat keputusan. Kalau calon suami seperti itu perangainya, mungkin dengan kita secara keputusan, secara mu'tamar, kita katakan putus pertunangannya, kita akan cari calon lain atau kita akan menikah dengan laki-laki atau juga dengan wanita lain. Bagus. Sum'ah artinya minta dengar dengan kebajikannya, minta dengar dengan amal ibadahnya, minta dengar dengan sedekahnya, minta dengar dengan amal ubudiyahnya. Itu juga termasuk daripada perkara haram, bahkan termasuk daripada dosa besar. Ibadah yang Allah terima, amal ibadah yang dikabulkan di sisi Allah Jalla Jalaluhu, maka khalisan lahu, amal ibadah yang tulus ikhlas kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz Zamri, setakat ini untuk sampai sini insyaallah kita sepakat yang namanya nifaq itu adalah suatu perbuatan haram, tidak hanya setakat perbuatan haram, perbuatan yang merupakan salah satu daripada dosa besar. Innal munafiqina fil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada peringkat yang paling di bawah daripada api neraka wal iyadzubillah. Bagus. Yang pertama seorang munafik. Yang kedua dengan orang yang ria. Ria itu bukan pura-pura ibadah. Dia memang betul-betul ibadah. Memang dia betul-betul berwudu. Dia memang betul-betul sembahyang. Tapi Nabi tunjukkan. Dia nak tunjukkan ibadahnya tadi itu kepada calon pak mertua.
calon menantunya. Dia tujukan kepada tuanku, dia tujukan kepada tuan sultan. Kalau bukan karena tuanku, dia tidak akan buat ibadah seperti itu. Itu namanya riya, itu namanya sum'ah, hukumnya haram dan juga termasuk daripada dosa besar. Sekarang musibah kubra, musibah uzma saat ketika dengan pelakon-pelakon di negara Islam atau di negara kita yang pertama, dan juga dengan pengarah-pengarah film yang kedua yang kami sebut dengan sutradara. Satu belakon. Yang kedua, apakah kira-kira itu tidak luput daripada nifak? Apakah memang betul-betul dia pakai jubah seperti itu? Apa memang pakaian seharinya dia pakai sorban? Apa memang pakaian seharinya dia ada janggut? Tolonglah, kalau tidak ada cara untuk memberi atau juga untuk melakukan, jangan sampai melakukan yang bukan bidang kalian. Satu yang pertama, pahami, jangan gagal paham, masalah ini berat. Yang kedua, gimana kira-kira Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita ini kan bukan bidang sebesar, kita bukan bidang perobatan. Kita ini bukan bidang kedokteran. Saya kuliah syariah 4 tahun di Mesir. Kemudian dengan program masternya itu dalam 3 tahun. Lepas itu babit dalam dunia dakwah, dalam dunia ilmu dan juga dalam dunia pendidikan. Semuanya orang tahu. Saya tahu tentang hukum hakam. Saya banyak tahu tentang syariat. Saya banyak tahu tentang hadis. Saya banyak tahu tentang fikih. Saya banyak tahu tentang tasawuf. Tapi bukan bidang saya, bukan spesialis saya. Kalau saya berbicara tentang perobatan, tak boleh saya berbicara tentang perobatan. Klinik Syekh Muhammad Nuruddin, terapi kesehatan, mampus orang-orang, minta maaf dengan bahasanya. Kalau dengan bahasa mampus daripada kita kepada pakar spesialis ilmu halal dan haram, berbicara tentang ilmu kedokteran, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang politik, kita katakan itu bidang bukan bidang awal. Itu bukan bidang kamu. Sekarang pengarah film berbicara tentang bid'ah itu bagian daripada agama. Saya tutup bidang-bidang kamu. Serahkan kepada pakar-pakar spesialnya untuk berbicara. Ini kalau kita nak kaitkan dengan hadis, Nabi kita bersabda, ajra'ukum ala nari, ajra'ukum ala fatwa, ajra'ukum ala nar, ajra'ukum ala fatwa. Orang yang paling berani mencampakkan di dalam api neraka, manusia yang paling berani dalam mengeluarkan fatwa. Memang pengarah-pengarah film atau juga dengan seumpama artis-artis atau juga dengan pelakon-pelakon, mereka tidak berfatwa. Tapi dalam beberapa episode, tidak kurang dari 15 episode film yang ditayangkan, itu seakan-akan sudah sama dengan fatwa. Fatwa hanya setakat beberapa orang ramai yang mendengar, yang lain mungkin tahu, tapi kalau dengan tontonan mereka berbicara tentang hal ini bid'ah dhalalah, ini sesat, ini tidak boleh, ini haram. Kamu bid'ah, kamu kan pelakonan. Pelakon berarti penipu, pelakon berarti munafik, pelakon berarti riya. Dalam agama kita yang betul-betul sembahyang, betul-betul berudu, betul-betul puasa, betul-betul beribadah, tapi riya bukan karena Allah, itu saja sudah termasuk daripada dosa besar. Bagaimana kira-kira kalau itu tidak lebih daripada lakonan saja, lakonan dengan pakaiannya, lakonan dengan tawaduknya, lakonan dengan ketuguruannya, lakonan dengan pelajarnya. Kalau tadi putus cinta, tak jadi dengan kita menikah dengan laki-laki itu, sebab awak munafik. Begitulah bahasa yang paling mudah dipahami, perbandingan yang seumpamanya dengan seorang pelakon. Jadi himbauan kepada semua pelakon-pelakon dunia, terkhusus orang-orang Islam, dan juga dengan pengarah-pengarah film, kalau hendak berlakon, berlakonlah style gaya kalian. Tapi jangan kaitkan dengan agama. Dalam dunia fatwa, tentang bid'ah, tentang halal dan haram, tentang syariat, itu sudah merusak. Kenapa? Sebab itu bukan pakar spesialis kalian. Kalian bukan pakarnya, bukan bidang kalian yang itu. Kamu tahu permulaan kamu itu daripada apa saja, maka jangan sampai penghujung yang dengan kita dengan penghujung yang tidak cantik, su'ul khatimah wal iyadu billah. Usia kita semakin lanjut, kita semakin lebih cermat dan juga semakin berhati-hati, juga semakin berwaspada agar kita tidak terbabit dengan perkara bid'ah. Oke, saya nak tanyakan, belakon itu kalau dengan secara hukum tidak luput daripada hukum yang 5. Wajib, halal, haram, mubah, makruh. Tapi bagaimanapun, apakah kita sepakati
lakonan dan pelakon itu termasuk daripada perkara bid'ah? Apakah Anda berani mengatakan jadi pelakon itu bagai orang yang terlibat dalam suatu perbuatan bid'ah? Sahabat yang mana yang pelakon? Ada. Ada pendapat mengatakan boleh sebagai seorang pelakon. Oke, dengar dulu. Bunyinya hadisnya seperti apa? Laisa bil kadzab atau laisa bil kadzib may yakdzib liyusliha bainan nas. Bukanlah dusta sabda Nabi, tidak berdusta seseorang yang berdusta untuk memperbaiki, untuk mengislah, untuk mempertemukan antara dua orang yang bertengkar. Tapi apakah yang berdusta tadi itu pakai baju tok guru, pakai janggut panjang, pakai sorban? Oke, renung sejenak. Berdusta ya berdusta, tapi demi tok maslahat. Misal, Pak Long, abang, malam bang, abang ini musuhan dengan Bang Sanusi. Jadi saya katakan, bang, tahu tak? Masa Habib jumpa Bang Sanusi di Perlis, Bang Sanusi sebut-sebut dalam sepanjang jalan. Ada teman saya di Merbuk, orangnya Masya Allah. Padahal tak jumpa mana, tak jumpa pun. Tak pernah simbang dengan Bang Sanusi seperti itu. Tapi berrekayasa cerita tadi itu supaya abang boleh berbaik. Tapi Habib tidak berubah gaya hidup. Habib berdusta aja. Ini bukan berdusta. Pakaiannya dusta, lakonannya dusta, ucapannya dusta. Dan juga berbicara tentang agama yang bukan bidang kalian. Yang bukan bidang mereka. Tadi dengan kita marah sungguh. Kalau seandainya Jakim tahu, Jawi tahu, atau pihak majelis agama, atau kejabatan fatwa, mengetahui bahwasanya ada dengan seorang buka klinik perobatan, sedangkan orang tahu itu bukan pakar. Dia tidak pernah belajar ilmu perobatan, dia tidak pernah belajar ilmu terapi, dia tidak pernah belajar ilmu ruqyah atau perobatan secara Islamik. Dia bukan merupakan salah satu daripada murid Datuk Harudin misalnya. Itu mesti semua pihak akan ambil berat, betul. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Tukang bangunan, dia pasang siling tak apa. Tapi kalau dengan dia yang nak memperbaiki handphone rosak, minta maaf. Tak boleh, itu bukan bid'ah awal. Itu silahkan saja. Tukang katuk, ambil tukul, ambil palu dengan pakunya. Tak ada masalah. Tapi yang main tokol tadi itu, main skop, main linggis, main tokol, terus tak perbaiki handphone, terus tak bawa pesawat, kita katakan dah, kamu akan menjerumuskan dan juga kamu akan membinasakan umat. Kalau dia katakan saja macam kita ini nak bawa pesawat, itu tidak akan sampai ke destinasi, akan sampai ke alam akhirat, akan sampai ke alam kubur. Sebab itu bukan bidang kita bukan pilot. Dengan driver yang tanpa dia memandu pun kita minta maaf, biar saya yang mandu. Insya Allah kita akan sampai dengan selamat daripada yang tidak pernah bawa kereta, terus memandu, kan keselamatan penumpang lebih kita pikirkan berbanding dengan keselamatan agama kita dalam masalah hukum agama. Satu, lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau seandainya dengan kita nak bertanya, jangan gagal paham ya. Kalau kita nak bertanya, tolong tunjukkan macam mana cara Nabi kita berpakaian. Apakah Nabi kita pakai celana jeans? Apakah Nabi kita pakai baju singlet? Apakah Nabi kita pakai baju macam seperti dengan orang Jepun? Oke, macam mana pakaian ummahatil mukminin, istri-istri baginda Nabi SAW? Apakah kira-kira pakai yokensi ketika kelihatan dada terbuka? Apakah itu dengan pakaian yang kainnya terbuka, terlonde, tak tertutup, tak cukup kain sehingga sampai pusat jadi kelihatan? Tak tentunya. Kenapa ahli bidah dikaitkan dengan orang yang berpakaian semacam itu? Ahli bidah semuanya nih. Coba, ramai dia pakai jubah. Orang tengok sopian, ahli bidah. Orang ramai mana tahu, tak ngaji, banyak yang tak mengaji. Tapi pada saat dipertontonkan seperti itu oleh pengarah film. Wah, janggutan ahli bidah. Jubah ahli bidah. Pakai nikah tuh ahli bidah. Pada ahli bidah itu semua passion ada. Yang menyembah setan, yang menyembah lembu, yang menyembah manusia, yang menyembah patung, menyembah apa, yang sesat, betul. Tak mutlak pakaian harus dengan pakai jubah. Jadi kalau nak lakukan pun tentang itu, jangan tunjukkan dengan pakaian. Kalau kita nak tanyakan, hei kamu, bagaimana cara ummahatil mukminin berpakaian secara Islamik? Tunjukkan, berarti kau telah menghinakan.
pakaian mereka. Kau lebalkan. Memang kau tidak katakan seperti itu. Tapi mentality daripada penonton, orang yang kosong daripada ilmu agama, saat ketika melihat, oh ini dulu kan yang punya kerja seperti itu adalah Amerika, teroris. Kalau ada jenggot, teroris. Alhamdulillah itu sudah mulai nikah. Sekarang alil bidah. Kenapa ahli bidah tidak dengan yang pakai celana jeans? Kenapa tidak katakan ahli bidah itu dengan yang tidak pakai, yang tidak tutup aurat? Gambarkan mereka itu semuanya. Saya tidak nonton bagi film itu. Ini baru komen tengok beberapa ungkapan saja. Tonton, tapi bagaimanapun itu pencemaran kepada agama. Kalau seandainya dikatakan jadi pelakon itu boleh, itu berarti mengharamkan, berarti menghalalkan yang haram. Seseorang yang menghalalkan yang haram hukumnya riddah, akan menjadi murtad. Macam juga dengan seseorang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dia dengan hukum yang sama. Jadi kalau seandainya dengan seseorang jadi penyanyi, dulu dikatakan, yang walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang lagu, tentang nyanyian, ada yang mengatakan boleh-boleh saja, ada yang mengatakan selama tidak menggugat tentang kewajiban, ada yang mengatakan selama tidak ada unsur-unsur syirik, perkara-perkara haram, dan juga tidak menjadi sebagai penghidupan, sebagai kehidupan. Bukan profesinya, bukan hidup daripada lagu, bukan hidup daripada seni. Sebagai orang mengatakan boleh saja. Lihatlah gunung yang indah, subhanallah. Itu Allah yang punya sewaktu-waktu, nyanyilah. Tapi jadi seorang seniman, jadi sebagai seorang penyanyi, hidupnya daripada lagu, hidupnya daripada lakonan, banyak. Tidak sedikit ulama mengatakan itu hukumnya haram. Sudahnya dengan lakonan itu bermasalah, terus ingin mempermasalahkan tentang masalah ahlil bidah. Wa madza ba'dal haqi illa ad-dhalal. Minta jawaban ramai asatidz yang hadir pada malam hari ini. Oke, agak-agaknya lakonan itu apakah aminal haqi huwa atau minal batil? Jadi pelakon itu apakah hak atau batil? Jadi pelakon tuh elok atau tidak elok? Mungkinkah kita senaraikan tentang lakonan itu daripada bagian yang baik? Sama sedekah, sama zikir, sama pergi ke Mekah, sama dengan umroh, sama dengan bertasbih, sama dengan membantu, sama dengan menolong orang ramai. Yang namanya pelakon, kalau ada yang mengatakan penipu, tidak silap. Sebab kenapa? Memang dia tidak semacam itu. Dia pelakon, dia orang jahat, dia orang baik, tapi dia lakukan dengan benda yang tidak elok. Ibadah yang betul pun saat ketika tidak ikhlas karena Allah, itu namanya riya, hukumnya haram. Bagaimana kira-kira itu bukan perwatakannya, itu bukan reality yang sebenarnya. Oke, jadi kalau kita nak bertanya, pertanyaan yang pengen kita tanyakan, coba tolong tunjukkan kalian yang sudah pergi ke Yaman, lihat pakaian para habaib di sana. Apakah dengan mereka berpakaian macam seperti dengan orang Cina, atau macam seperti dengan kita orang Melayu? Tidak. Yang mereka pakai adalah baju kamis, ahabbu thiyabi ila Rasulillahil kamis, sesuka-suka, atau pakaian yang Nabi kita sukai itu adalah memakai baju kamis. Mau bagaimanapun dengan kita, kalau kita ingin tunjukkan tentang pakaian daripada baginda, maka tidak mungkin dengan pakaian bila terlepas daripada seumpama baju kamis, terlepas daripada dengan seumpama jubah, terlepas daripada dengan seumpama selendang. Tasbih macam mana? Masya Allah, tabarakallah. Memang tidak ada tasbih di zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi asbab musabab sampai menjadi untayan tasbih yang seperti ini ada dalam beberapa riwayat. Satu, dengan salah satu daripada umatin mukminin, Sayyidatuna Zainab yang berzikir dengan menggunakan biji tamar. Dua, dengan Sayyidina Abu Hurairah dengan menggunakan simpulan daripada benang, ada tidak kurang daripada sekian ratus atau ribu, sehingga kalau tidak habis ditasbihkan sebanyak 12.000 kali, beliau tidak akan berehat pada malam hari itu. Ada yang zikir mereka sampai pada 100.000 kali. Pendek kata, yang walaupun tasbih tidak ada di zaman dahulu,
Akan tetapi yang menjadi tasbih dengan unta yang seperti ini itu sudah ada sejak pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kamu pakai tasbih, kalau kita pakai sorban, kalau kamu pakai baju jubah, ini termasuk daripada dalil bidah menurut pandangan orang yang tidak mengenal agama. Itu kan pencemaran. Itu namanya penistaan, pencerobohan terhadap pakaian sunnah. Hari Jumat pakaian yang sunnah itu seperti apa? Apakah kira-kira tidak pakai kopiah? Nabi kita pakai sorban, Nabi kita pakai selendang, Nabi kita pakai jubah. Tentang ajaran sesat, tentang bid'ah yang mereka lakukan. Tidak mutlak yang tidak bid dengan perkara bid'ah itu dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi kenapa fokus lantun lakonan semuanya kepada orang-orang yang berpakaian sedemikian rupa? Wal'iyadzubillah. Ahbabanabillah, dulu pada Aiza. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan tadi itu, dengan kita dapat mengamat dan juga dapat memahami kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Kalau memang bukan bidang kita, jangan ikut membabitkan diri kepada itu bukan pakar dan bukan kepakaran kita. Ulama mengatakan, Al-Quran menyatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahli zikir. Jangan yang berbicara tentang bid'ah, ini bid'ah. Ini adalah orang yang sejak daripada awalnya orang tahu dia adalah salah satu daripada pelakon. Kemudian jadi ketua pengarah, jadi pengarah film, jadi sutradara. Terus dia yang berbicara tentang bid'ah, dia yang memberikan arahan, dia yang berbicara tentang halal dan haram. Nanti dulu hancur, itu penistaan dan merusak agama. Jadi saya harapkan kalau dengan bahasa kurang lebihnya, kalau ada yang mengatakan haram menonton film tersebut, kalau tidak punya latar belakang agama yang membadai, insya Allah tidak keliru. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang menyekat film agar tidak ditonton, agar tidak beredar, itu juga tidak salah. Kenapa? Sebab daripada berbagai aspek yang saya sebutkan tadi itu, ada sifat nifak dan munafikinnya, itu adalah lakonan. Kebanyakan daripada ulama mengatakan yang namanya tamtsil hukumnya haram. Orang yang terbabi dengan perbuatan haram terus membid'ahkan perkara-perkara yang mereka gambarkan. Oke, jadi bagaimana dengan tentang meminum air atau juga basuhan daripada kaki tuh guru yang dalam film itu memang benar punya janggut panjang macam tuh kah? Ada janggut, penipuan kan? Satu, oke, perempuan yang pakai nikab tuh, itu penghinaan juga kepada nikab. Nikab tuh pakaian istri bagi Nabi dan juga dengan sahabiat. Mana buktinya? Nabi kita bersabda dalam bab manasik, wala tatanaqab. Dan perempuan pada masa ihram jangan pakai nikab. Berarti di luar daripada ihram mereka pakai nikab. Yang macam mana pun. Oke, maaf, saat saya tak ikut filmnya lagi. Nanti tonton Bang ya sampai habis. Nanti mau masukkan lagi supaya lebih lengkap. Tonton filmnya. Tonton filmnya supaya tahu. Jadi kita akan berpandangan sini. Cukup dulu yang pakai nikab itu dikatakan ninja. Sekarang ninja masih oke lagi. Sekarang minhalil bidah. Minhalil bidah. Kita memang tidak akur. Kita sependapat saja. Itu suatu perkara bid'ah. Suatu perkara terlarang. Yang kalau sampai dengan seseorang meminum air kaki seseorang. Tapi pada masa yang sama supaya jangan sampai membabi buta. Si pengarah film pernah dengar gak cerita seperti ini? Imam Syafi'i saat ketika memimpikan tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ternyata di antara dari para ulama yang memang betul-betul konsekuen dengan pendirian beliau, istiqamah dengan keyakinan beliau. Jadi pada waktu Imam Syafi'i dengan mimpi beliau tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bisyaratu khairat itu disampaikan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ingin mendapatkan suatu penghormatan daripada Imam Syafi'i agar ada satu pemberian yang diberikan, di mana dengan Imam Syafi'i dengan utusan yang diutus oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i memberikan jubah beliau kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar cerita itu? Itu kawan-kawan Salafi Wahabi ada di dalam manaqib Imam Ahmad bin Hanbal oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Yang jubah Imam Syafi'i tadi itu, yang kalau pada waktu beliau sakit, beliau basuh, akhirnya beliau minum. Saya tidak mengatakan minum
air cucian kaki atau kaki yang dijuntaikan seperti yang udah tonton, udah film tuh, udah tonton kan? Sedia aja. Betul kan diminum? Tukar lakonan juga, penipuan juga tuh namanya. Bajunya penipuan, lakonannya penipuan, minum airnya memang benar mereka minum enggak? Kalau kita berpura-pura bang, ya Allah bang, kita mendingan kita stop sampai di sini saja. Daripada sampai nanti dengan kita lanjut saling tipu menipu. Kita marah kepada yang tipu menipu atau kepada orang yang tidak ikhlas atau yang tidak jujur dengan kita. Nah ini yang jadi sasarannya bukan lagi orang awam, tapi yang jadi sasaran itu adalah orang yang berpakaian, pakaiannya secara sunnah. Memang Abu Jahal pakai sorban, betul. Tapi pada masa yang sama, jangan lihat Abu Jahalnya. Lihat Sayyidina Rasulullah SAW yang memakai sorban. Lihat para sahabat kita yang memakai pakaian sebagaimana kita pakai. Jadi tentang meminum air tadi itu suatu perkara khurafat. Memang suatu perkara yang telan, itu kita akur. Tapi hal-hal yang lain, sutradara berbicara ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak, itu bukan bidangnya kamu. Kau telah memaksakan diri kepada perkara yang bukan bidang Anda. Itu kalau dalam bahasa hukum, bukan semua kitab-kitab fikih membicarakan kalau seandainya man tatabbaba walam yu'lam bi ilmi thib, makna lebih kurangnya man tatabbaba, orang yang menganggap diri sebagai pakar spesialis dalam bidang perobatan, sedangkan orang ramai tahu dia bukan ahli perobatan, itu akan dikenakan hukuman ta'zir. Pelaku itu dikenakan hukuman ta'zir. Itu baru dalam dunia kedokteran untuk kesehatan jasmani, ini untuk kesehatan agama. Gimana yang bukan pakar spesialis ternyata berbicara tentang hukum perbuatan kalian itu sendiri, termasuk daripada perkara bid'ah bidin wa madza ba'dal haqi. Kalau semuanya tidak jadi mengatakan belakon, menjadi sutradara, pengarah film, itu termasuk daripada perkara hak. Wa madza ba'dal haqi, apa setelah kebenaran itu ilal batil, wa madza ba'dal haqi ilal batil. Itu yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Adzan. Nah, tanya-tanya, kita malam ini belum? Hah? 20 menit, 20%. Masuklah 21, dah 20. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Yang ada soalan, ada pertanyaan, silakan. Tapi tanya tentang hukum. Jangan tanya macam mana cara memperbaiki handphone. Itu bukan bidang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة واسم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sejak daripada kecil sampai sekarang, dengan sebagian daripada guru kita bertalaki ilmu agama, itu pun masih belum lengkap dan masih belum komplit lagi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Gimana kira-kira? Oh, saya pernah saksikan benda itu. Saya pernah masuk dalam tarikah itu. Berapa lama? Di Mesir itu ada tidak kurang daripada 60 tarikah. Apakah semuanya sesat? Apakah semuanya ahli dhalalah? Kalau seandainya dengan pengarang film Pandanin, siapa yang berbicara tentang hukum hakam, yang berbicara tentang agama, sejak daripada kecil memang bergelut dengan ilmu agama, kita tidak protes. Tapi kalau sejak daripada usiamu, sejak daripada usia Anda, sepanjang masa karirmu, ternyata Anda terbabit dengan lakonan. Terus sedang berbicara tentang salah satu dari bagian yang terpenting dalam agama untuk mengeluarkan, belum, memang itu bukan fatwa, tapi lebih daripada fatwa. Fatwa itu adalah suatu ketentuan hukum hakam yang disampaikan oleh salah seorang daripada mufti. Ya, ini dilakonkan sehingga akan tersebar dalam mentaliti masyarakat orang ramai yang menonton. Inilah yang namanya haram, inilah yang namanya bid'ah, inilah yang namanya khurafat. Jadi untuk memastikan perkara-perkara apakah dia termasuk daripada perkara bid'ah, termasuk daripada perkara yang terlarang, bid'ah yang akan membawa kepada dhalalah, dhalalah yang akan membawa kepada neraka. Itu bidang kepakarannya para alim ulama, bukan atlet, bukan artis, dan juga bukan seniman. Ini yang pertama. Tadi saya ceritakan tentang jubah Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha pun juga pernah melakukan benda yang sama. Ini hanya sekedar perbandingan saja. Jangan salah paham. Saya tidak mengatakan meminum cucian kaki siapapun itu halal itu juga boleh, tidak. Tapi supaya jangan sampai secara membabi buta dengan perkara-perkara seperti itu, tanpa ada kesadaran atau tanpa mengetahui di antara daripada kejadian-kejadian yang pernah berlaku. Kalau dikatakan hadisnya lemah, tidak ada masalah. Yang pernah meminum, ada sahabat Nabi yang pernah meminum kencing baginda Rasulullah SAW. Itu disebutkan di dalam beberapa kitab khususiyat. Tidak terkecuali juga dalam Al-Khasaisul Kubra oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Yang meminum darah Nabi ada ceritanya. Yang minyak wanginya dicampur dengan peluh dengan kereta Nabi pun juga ada ceritanya. Kalau siang membuat film tersebut,
berbicara tentang bid'ah, belum pernah membaca tentang hukum hakam tabarruk dalam Islam, haram jedah besar kalau sampai kau berbicara tentang perkara tersebut. Kenapa? Sebab baca dulu bab tabarruk sebelum dengan kita buat statement, sebelum kita buat pernyataan, sebelum dengan kita berbicara. Agama bukan diambil daripada seorang pelakon, hukum hakam, bid'ah atau tidaknya, itu bukan diambil daripada artis atau juga dengan atlet. Justru hukum hakam itu kita ambil dan kita pelajari daripada warasatul anbiya. Maka saya menghimbau daripada masjid ini kepada kawan-kawan kita, baik yang pro dan kontra, atau dengan kawan-kawan salafi atau juga dengan wahabi, ini agama kita sepakat agar jangan sampai ada sesiapa pun yang mencoreng, yang menodai dan juga menistai agama kita. Kenapa? Sebab agama ini ada pakar-pakar spesialisnya yang patut untuk berbicara tentang halal dan haram, tentang bid'ah ataupun juga tidaknya. Sebab tentang perkara-perkara bid'ah sebagaimana kita ketahui, Nabi kita bersabda dalam beberapa buah hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kalau kalian katakan itu bid'ah sedangkan kamu tidak ada ilmu dan tidak ada latar belakang tentang perkara tersebut, kau katakan itu termasuk daripada perkara bid'ah, Anda termasuk dalam kumpulan ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum ala nari, atau kama qala Rasulullah SAW, orang yang berani dalam berfatwa, membuat satu statement, orang yang paling berani untuk mencampakkan dirinya ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka dengan Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, cerita yang sama tidak jauh berbeda dengan cerita yang saya ceritakan tadi itu. Kalau ada orang sakit, beliau basuhkan jubah baginda, beliau basuh, akhirnya beliau minumkan kepada orang yang humma, yang kena penyakit demam. Itu ada diriwayatkan tentang bagaimana dengan kedudukan riwayatnya. Kalau lemah sekalipun, itu panitia del istinas pun juga seperti itu. Bukan kawan-kawan yang protes tentang tabarruk, tentang bab tabarruk secara globalnya, secara umumnya. Buka kitab At-Tabaqatul Kubra oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir, itu tentang hari wafatnya Imam Ibnu Taimiyah. Itu dengan mereka yang meruburkan kain kafan, atau mereka yang tabarruk, yang bertabarruk dengan air bekas cucian jenazah Al-Imam Ibnu Taimiyah. Itu kira-kira minal bid'ah atau seperti apa? Kalian kan akur-akur saja dengan cerita itu. Bahkan nampak seronok sangat dengan cerita yang berkenaan. Seronok apa yang kita seronokkan? Ya kepada sedikit kabar dulu, nanti belum habis lagi. Allah SWT. Apa yang menonokkan kita? Orang yang bukan bid'ahnya terus berbicara tentang bid'ah. Orang yang bukan bid'ahnya terus berbicara tentang halal dan haram. Itu bukan satu hal yang menyeronokkan. Sebab kenapa? Sebab itu sama seperti yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, iqta'u al-haqqi li ghairi ahli idza ustidal amru ila ghairi ahlihi. Apabila perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan kepada pakar spesialisnya, bukan kepada dalam urusan agama kepada warasatil anbiya, pewaris para nabi-nabi dan rasul. Nabi kita bersabda, "Fantadhiri sa'ah," maka nantikanlah hari kiamat. Oke, salah. Tuh guru tadi itu salah. Sebab karena dengan biarkan pengikut-pengikutnya minum air cucian kaki. Salah. Tapi apakah kita katakan semua kayak seperti itu? Benar kan? Kaki sepeda dicuci seperti itu? Ada? Tak ada. Jadi jangan sampai secara global dengan kita membuat suatu keputusan yang dengan perkara bid'ah itu ternyata oleh orang-orang yang berpakaian seperti yang dipertontonkan dalam film tersebut. Mungkin film itu nanti akan semakin hangat, sambutannya akan semakin banyak penontonnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mudah-mudahan ada kesadaran itu. Kalau bagi saya, kalau untuk pribadi saya yang buat film seperti itu, akhafu khifa kepada orang yang berbuat demikian, yang mengeluarkan statement, arahan yang bukan bidangnya. Khif alaihi su'ul khatimah, kesudahan yang tidak elok. Wajib tobat, wajib film itu di stop agar tidak beredar, supaya jangan sampai
mencemarkan pakaian-pakaian yang dipakai oleh para sahabat dan juga dengan para alim ulama. Jangan sampai mencerobit dan juga jangan sampai mencemarkan pakaian. Itu adalah pakaian daripada ulama-ulama kita dan juga pakaian yang dipakai oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Silakan. Ya, ada sebarang soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seorang pelakon yang kita tahu kepribadian dia dalam pelakon sebelum di luar lakonan pun memang dia seorang yang mentaati perintah ikut sunnah Rasul. Tapi bila diarahkan berlakon, watak-watak yang dilakukan dia ikut sunnah-sunnah yang semua. Jadi adakah lakonan begitu dari segi pendapatan beliau tu, dari segi hukum dan pendapatan beliau? Kita ada kaidah begini bang, sebelum menjawab pertanyaan tadi itu. Ada kaidah mengatakan, la yutrakul wajibu illa liwajib. Suatu perkara wajib tidak boleh kita tinggalkan kecuali atas satu perkara wajib lainnya. Kita boleh tinggalkan sembahyang sehingga sampai keluar waktunya dalam rangka untuk menyelamatkan orang yang akan mati lemas. Dalam rangka untuk menyelamatkan orang yang terancam keselamatannya. Jadi misalnya ada jeritan, tolong, tolong. Ini waktu sembahyang sudah masuk. Takkan kita sembahyang dulu baru nak bagi pertolongan kepada yang minta tolong. Tak boleh. Orang buta tak tok ada kereta api itu. Buta tuli pula. Kalau buta itu masih oke lagi. Dan yang buta tuli pula, tak berdengang. Si buta itu jalan tiktok atas rel kereta api. Kita katakan tak apa, nanti lepas sembahyang akan tolong awak. Nah, kita kena tolong secara seketika. Itu wajib. Jadi kalau seandainya berdusta tadi berlaku tadi sampai pada tahap diwajibkan, oke, kita boleh saja wajib meninggalkan untuk tidak berdusta. Wajib untuk tidak berdusta. Boleh berdusta, berdusta hukumnya haram. Tidak akan terangkan hukum haram tadi itu kecuali juga atas satu kewajiban yang wajib. Itu memotong daging seseorang hukumnya haram. Tapi pada masa bersunat, itu dengan anak-anak atau dengan kita dikhitan. Apakah tidak hukumnya haram? Tidak, sebab itu adalah sebagai satu kewajiban. Jadi kaidah mengatakan kita tinggalkan kewajiban agar kita tidak berbeda dengan yang haram tadi itu. Boleh saja kita tinggalkan perkara wajib tersebut. Wajib meninggalkan yang haram atas satu kewajiban yang lain. Kalau berlaku dengan berdusta tadi itu, sudah sampai pada tahap wajib. Ini kalau kita tidak berdusta memang bertombok bang. Kalau tidak berdusta memang perang antara dua negara itu kita boleh berdusta pada ketika itu. Apakah lakonan keadaan masyarakat sudah sampai pada tahap yang seperti itu? Kesalahannya banyak. Seperti yang sangat dikatakan tadi itu. Kalau pelakon yang dimasukkan dalam hadis, laisa bil kadzab, bukan orang yang berdusta. Orang yang berdusta kena untuk islah. Bahkan itu diantara dari diperbolehkan. Kita boleh berdusta dengan bini. Bini saja kita bohongi. Bukan bohongin orang ramai. Yang ini ditonton oleh dunia semuanya. Oke. Nabi kita katakan laisa bil kadzab, berdusta saja. Tapi ini berdusta dengan pakaian. Berdusta dengan percakapan. Oh, jadi toguru. Jadi bagaimana ya Allah ya Rahman Rahimin. Kita ada bahasa kaidah yang lain. Kalau dengan yang tadi itu orang baik tapi dia jadi pelakon untuk melakukan benda yang tidak elok. Dalam bahasa hadis. Kalau seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang ingin mendapatkan penghasilan yang murni dan bersih, kalau Abi katakan itu syubhat, insya Allah tidak keliru. Kalau Abi katakan haram pun banyak yang menyokong di kalangan ulama pendapatan daripada artis atau juga dengan pengarah film, paling tidak pun syubhat kalau bukan merupakan al-haramul bayyin. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kira-kira siapa yang jadi pelakon yang mau melakonkan macam seperti watak Abu Jahal? Kita orang baik, takkan kita mau jadi pelakon sebagai seorang penjahat? Anak-anak tonton, jumpa tengah jalan, ini progol semalam, progol. Mau mencontohkan, tasyabuh saja bang, ini bukan berbuat lagi, bukan terbabi dengan yang lola, belum lagi, baru menyerupai tasyabaha biqaumin, menyerupai kaum. Penzinakah, pelacurkah, progolkah, menyerupai saja dengan mereka. Nabi kita katakan bahwa minum akan tergolong dalam kumpulan tersebut.
Bagaimanapun, tapi pasti ramai yang komplain, tapi pasti ramai yang tidak sependapat, tapi bagaimanapun berita daripada KKM, jumlah bilangan kematian hari ini ada 17.851. Jumlah yang positif corona 450.000 di Kedah merah naik, di Kuantan juga naik sampai 750.000, bukan sejuta. Itu masalah tabarakallah. Yang tidak pasti, yang tidak yakin pun dengan kita pada saat ketika dinasihatkan oleh pramugari, oleh reporter, tukang iklan, polis, tentara, semuanya sam'an wa ta'atan. Sekarang yang mengatakan kau daripada golongan itu penghulu Nabi dan Rasul. Apakah masih tetap mengharapkan syafaat daripada baginda juga? Saat ketika seperti dengan kita tidak percaya dengan hadis yang diriwayatkan. Man tasyabbaha biqaumin. Pertanyaannya, dia orang baik, ahli ibadah, dahi hitam, min ahli sujud, ruka'is sujud, ke Mekah tiap waktu, bukan setakat tiap waktu saja, saban tahun dengan ibadahnya, saban waktu dengan umrahnya sekalipun, terus jadi pelakon. Orang yang sehat bang takkan mau jadi pelakon, bang takkan mau jadi orang yang berpura-pura. Ini tahu. Kalau tak percaya, macam mana emosinya kita pada itu dengan salah satu daripada penipu. Kita nonton film, ini muslimat jujur nih, kita nonton film. Terus kita tahu seorang laki-laki nak melamar seorang perempuan. Kita tuh laki-laki itu belakon, dia sudah simbang dengan pacarnya atau dengan sang kekasihnya. Pokoknya nanti setelah saya sudah balik lama, setelah saya dapat ambil harta dia semuanya, kita kawin. Itu kita punya marah dengan pelakon itu luar biasa. Sayang, kita tak boleh informasikan, kamu kena tipu. Perempuan itu gila-gila, sayang sama laki-laki itu. Kita tahu, penonton tahu. Tapi pemain, mak ayah dia tak tahu. Penonton yang tahu itu penipu. Atau pada suatu ketika, seorang anak marah. Awak tak reci kah? Kamu seorang pembantu rumah, jangan ikut campur tangan dengan urusan saya. Yang jadi pembantu rumah itu mak kandung dia sendiri. Kita tahu, marah betul kita. Atau kamu durhaka. Itu pada waktu kita tuh begitu keadaan kita, emosi kita dengan pelakon. Nah, kenapa? Karena kita ditipu. Terus abang reda untuk jadi seorang penipu. Nah, begitulah dengan jawabnya. Kalau reda ya udahlah. Cuma itu tadi seperti yang saya katakan. Yang kita keberatan, sangat-sangat keberatan. Tuan Qadhi itu kena juga min ahlil bidah. Itu berjanggut ahlil bidah. Yang pakai sorban ahlil bidah. Semuanya dijanggut panjang ahlil bidah juga. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau memang bicara tentang ahli bidah ada yang telah pakai baju, ada yang cincin 10 jari, 13 cincin, jadi 10 saja. Ada yang itu kenapa tidak dimuat dalam film tuh? Memang ada ahli bidah yang pakaian seperti ini, memang ada, tapi bukan mereka semuanya. Nah, itu saja yang perlu diperbetulkan. Buat film baru, tapi kita tidak menyarankan. Oke, yang lain silakan. Terima kasih. Facebook. Nggih. Kita tak sebut nama kan, nah report polis pula kah? Report polis kalau orang buat benda lokla, benda haram. Nah, silakan. Panjang dia, soalan ni dengan cakap aten. Panjang soalan ni. Simpulannya saja. Takar pendapatan. Yes. Semua ada soalan, silakan. Jadi ada sebuah rumah pusaka ni. Rumah pusaka. Pakai mic lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah pusaka dapat daripada adik-beradik. Daripada adik-beradik dan kata 6 orang. Jadi belum ditukar nama, jadi faraid semua adik-beradik 6 orang ni. Tiba-tiba yang salah seorang adik-beradik meninggal. Jadi harta pusaka yang meninggal ni
adakah sifat yang untuk anak itu? Itu ringkas. Jadi itu dalam bab faraid disebut dengan bab munasakah. Arti munasakah itu adalah sebelum lagi harta warisan diagihkan kepada ahli waris, ternyata terdapat lagi daripada salah satu daripada ahli waris berkenan meninggal dunia. Jadi kalau dalam bab munasakah itu kita rungkaikan dalam tiga kali, dalam tiga masalah, kita rungkaikan dengan tiga kali. Kali yang pertama itu kita anggap yang meninggal itu masih hidup. Jadi katakan saja dua orang anak perempuan, satu orang anak laki-laki, mereka jadi asabah. Kemudian dengan zaujah, istri akan mendapatkan 1/8. Anak laki-laki dengan dua orang anak perempuan akan mendapatkan asabah yang tersisa. Harta dibagi 8, 1/8 akan diberikan kepada si mak, ikut faraidnya. Kemudian yang tersisa, katakan saja jumlah bilangannya, situ ada baki 7. Supaya mudah kita menghitung, 3 orang anak perempuan dengan 2 orang anak laki-laki. 3 orang anak perempuan masing-masing dapat 1, 1, 1, 1. 2 orang laki-laki mendapatkan 2, 2, 2. 1 untuk istri, 2, 2 untuk anak laki-laki, berarti 5. Kemudian 3 untuk 3 orang anak perempuan. Tapi sebelum diparaidkan, meninggal zaujah, meninggal istri. Pada waktu istri meninggal dunia, berarti kita selesaikan dulu, kita rumuskan. Rumusan yang pertama, kita anggap istri masih hidup. Rumusan yang kedua, ketika istri sudah tidak ada, berapa bagian harta warisan tadi itu? Pada waktu dengan istri zaujah sudah tidak ada, ahli waris ada 3 orang perempuan, 3 orang laki-laki. Berarti asal masalah daripada 7. Daripada 7, 2 orang laki-laki dapat 4, 3 orang anak perempuan mendapatkan 3. Setelah itu baru kita akan buat rumusan yang ketiga namanya al-jami'ah. Al-jami'ah dalam bab faraid, pakai papan tulis jami'ah untuk mengkombinasikan antara 2 rumusan tadi itu. Itu boleh berlaku. Makanya supaya tidak menyusahkan kita, tidak menyusahkan siapa-siapa, seloknya kalau selepas orang itu meninggal dunia, secepatnya lah harta itu difaraidkan. Sebab nanti yang 1/8, 1 daripada 8 juta, katakan saja 1 juta, itu nanti akan diagih-agihkan, akan diberikan kepada ahli waris, kepada si istri yang meninggal. Di istri ada adik-beradik, ada sanak saudara, ada mak, ada ayah. Itu nanti akan termasuk daripada ahli waris yang berikutnya. Nah, jadi tadi rumusan yang pertama, kita anggap masih hidup. Rumusan yang kedua, selepas mati. Jadi pada waktu meninggalnya zaujah tadi itu, siapa-siapa orang yang berwakalan akan mewarisi zaujah. Itu rumusan kedua. Rumusan yang ketiga, rumusan yang dikombinasikan antara 2 rumusan, yang pertama dengan yang kedua. Yang lain. Berhenti 9 suku. Dalam adik-beradik ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi bolehkah pada yang kaya itu beri zakat kepada adik-beradik yang miskin dengan dalam golongan yang mana itu? Dia yang kita tidak boleh memberikan daripada zakat itulah seseorang yang berada dalam tanggungan kita. Yang nampak wajibnya itu diwajibkan kepada kita seperti kita dengan mak dan ayah. Kita tidak boleh keluarkan zakat untuk mak dan ayah. Seperti anak kandung kita, kita tidak boleh keluarkan zakat kepada anak kandung kita. Namun ulama mengatakan yang semacam itu hanya untuk anak yang masih kanak-kanak. Sebab mereka berada di bawah tanggungan mak dan ayah. Kalau anak-anak kita sudah dewasa, sudah berusia 18 tahun, 20 tahun, sudah dewasa, baik laki-laki 7 perempuan, katakan saja dengan yang laki-laki sudah dewasa, maka kita sudah tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Maka kalau pada waktu kita melakukan zakat, boleh saja dengan kita memberikan zakat harta kita itu kepada anak kandung kita sendiri. Bagaimana kepada mak dan ayah? Mak dan ayah itu kewajiban nafkahnya seumur hidup. Anak laki-laki sepanjang dengan mereka masih belum balik. Anak perempuan selama dia masih belum berumah tangga. Sementara kita bersaudara, itu kita tidak wajib nafkahi. Jadi kalau Abi keluarkan zakat, justru yang paling utama untuk Abi berikan zakat itu adalah adik-adik Abi terlebih dahulu. Sanak saudara Abi, abang, adik, laki-laki, adik perempuan. Hanya yang tidak boleh diberikan zakat itu kalau seandainya adik kita atau kakak kita yang sudah kawin.
Dia termasuk orang yang makfi binafakatil ghair. Dia termasuk orang kaya kena dengan nafkah yang diwajibkan ke atas suaminya. Jadi kalau kita nak bagi juga, kita berikan kepada suaminya. Dan juga pada masa yang sama kita minta ketulusannya untuk memberikan uang zakat tersebut atau sebagainya kepada adik kandung kita. Kalau seandainya tidak akan diberikan kalau kita tidak minta seperti itu. Jadi memberikan zakat kepada adik-beradik itu sangat-sangat diutamakan. Tapi kita bersabda, sadaqatun wasilah, dapat 2 ganjaran pahala. Pahala yang pertama dapat pahala sedekah, pahala yang kedua mendapatkan pahala silaturahim. Seorang isteri yang kaya pun diberi zakat dari suami dia boleh. Istri kaya, suami tak ada duit. Boleh tak suami menerima zakat daripada istri? Jadi yang pertama itu berlaku di zaman Rasulullah SAW dengan Sayyiduna Ibni Mas'ud. Jadi Sayyidatuna Zainab, istri beliau nama Zainab. Pada waktu Sayyidatuna Zainab radhiyallahu ta'ala istri kepada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud ini datang ke rumah baginda Nabi. Nabi kita diberitahukan tuh ada Zainab di luar rumah. Nabi kita bersabda, ayu Zayanib. Itu Zainab yang mana satu? Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Oke, silakan masuk. Kalau dengan bahasa kita, Tuan Guru, ya Rasulullah, saya ada masalah, ada muskilah. Jadi saya nak keluarkan zakat harta saya, tapi kata suami saya, aku lebih berhak mendapatkan zakat mutu daripada orang lain. Itu asal ceritanya. Aku lebih berhak daripada orang lain. Suami. Suami. Jadi pada saat ketika itu, Nabi kita katakan, ya memang. Jadi dia lebih berhak daripada yang lain. Kenapa? Sebab kalau kita berikan zakat harta kita kepada orang lain, kita hanya mendapatkan pahala zakat, pahala sedekah. Tapi pada waktu kita berikan kepada suami, kita mendapatkan 2 ganjaran pahala, pahala sedekah yang pertama dengan pahala silaturahim yang kedua. Tapi ternyata daripada duit itu juga yang digunakan untuk nafkah, tak ada masalah. Sebab sudah jadi duitnya si suami. Istri keluarkan zakat, katakan saja 10.000. Suami dapat zakat daripada istri sebesar 10.000. Tapi jangan semuanya diambil. 10.000 berarti duitnya berapa? Kalau seseorang wajib zakat sebanyak 10.000, berapa total duit yang dia miliki? 400.000. 400.000. Punya duit 400.000, 10%-nya 40.000. 40.000 bagi 4 untuk mendapatkan 2,5%, berarti 10.000. Tak boleh seotonya 10.000 tadi itu kepada suami. Tidak. Karena masyarakat lil fuqara paling tidak ada 3-4 orang. Begitu 5, begitu usia, begitu bila. Ya walaupun masing-masing dapat 100, 200, 300. Sementara 9.900. Nah, kepada suami tidak masalah, boleh-boleh saja. Jadi pada masa diberikan kepada suami tadi itu sudah menjadi hak milik suami sepenuhnya. Karena itu tidak termasuk daripada seperti memakan sedekah dia sendiri, tidak termasuk yang seperti itu. Kenapa? Sebab sudah beda status. Jadi pada masa diserahkan kepada suami sudah menjadi hak milik suami, terus suami gunakan duit tadi itu untuk nafkah, untuk keperluan sehari-hari, tidak ada masalah. Sebab daripada istri kepada suami namanya zakat, daripada suami kepada istri juga kepada anak-anak namanya nafkatul wajib. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya nak solat tahajud tapi saya tidak tidur dahulu? Bolehkah? Sebenarnya kalau macam kita ini bukan sangat bolehkah? Memang sepatutnya. Sebab kalau kita tidur kita tidak terkejut. Eloklah. Kalau udah pukul 1, dah elok dengan kita buat salat pada waktu itu namanya qiyamul lail. Kalau kita tunggu tidur, lepas tidur baru tahajud, setannya tambah besar. Itu. Nanti pada pukul 5 terjaga, kata setan tak payah kot. Ya no, tak payah kot. Awak pun dah letih dah, ngantuk dah. Nanti besok ada kuliah pagi pula. Tidur. Takut kalau tumbang dengan bisikan semacam itu. Jadi bukan sangat boleh. Kalau dalam kondisi seperti itu, seeloknya. Kita kata yang lebih afdalnya begitulah. Jadi sebelum tidur buat salat tahajud dulu 2 rakaat. Biasa 4 rakaat. Kemudian 2 baru tidur. Sebab kenapa? Sebab mujahadah betul. Kalau sedang kita boleh bangun untuk bertahajud. Hanya perbedaannya dari sudut pahala sama tidak ada perbedaan.
Itu dari sudut penamaan saja tidak disebut dengan salat tahajud kecuali dengan seseorang yang sembahyang malam selepas tidur. Kalau kita sembahyang malam pukul 3, pukul 4, pukul 5 selepas kita bangun tidur namanya salat tahajud. Tapi kalau kita tidak tidur sebelumnya namanya qiyamul lail. Salatul qiyam ya sabakumul. Tuh namanya qiyamul lail. Itu yang di dalam ayat tahajjudina filatalak itu selepas bangun tidur. Tapi kalau untuk salat malamnya saja salatul laili masna masna, sembahyang malam itu 2 rakaat itu tidak syarat harus tidur. Tidur tak tidur yang penting sembahyang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Silakan Ci. Maaf, tak apa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akhir zaman sekarang ni, orang kafir tu dilarang Islam. Akhir ni tu orang agama berbalak. Jadi orang awam ni pelik. Yang ni kata tidak, yang ni kita tengok dia tu bagi ada akhlak Rasulullah, dia berbalak. Jadi kami orang awam ni kita pernah mengingat dia. Okey, terima kasih. Senang, paham insyaAllah. Untuk memberikan pencerahan sedikit. Apakah perbedaan pendapat yang semacam zaman kita sekarang tidak ada di zaman para sahabat? Tanya Sayyidina Abdullah bin Umar pada masa mengambil air wudhu, itu harus air masuk sampai ke kelopak mata, sampai ke biji mata. Masa mandi dan juga masa berwudhu. Tanya Sayyidina bin Mas'ud tidak perlu. Di zaman para sahabat Nabi pun ada, jadi bukan berbelah. Jadi bahasa berbelah itu tidak betul. Ulama tidak berbelah pendapat, ulama berbeza pendapat. Yang dengan kita tengok pendapat yang lebih selamat. Tadi dengan KKM pasti tak pasti. Tapi ternyata kita boleh terima daripada KKM. Kata pakai mas, kita pakai mas. Pasti kan? Kata pramugari, pakai tali kereta Anda. Pakai tali kereta, betulkan meja, kembalikan meja pada tempatnya, dan betulkan kursi duduk. Minta maaf lah, bukan melawan, tidak juga. Berkali-kali, kadang-kadang saya balik kereta itu saya letak sini aja, tapi saya tak masukkan. Kadang saya letakkan selendang macam itu, bukan saya suruh kita buat macam itu. Aman-aman saja, alhamdulillah. Jadi kita dalam kondisi seperti ini, kalau terdapat perbedaan pendapat, bukan perbelahan, perbedaan pendapat dengan ulama, masing-masing punya dalil, ambil pendapat yang lebih selamat. Ambil pendapat yang lebih kuat dalilnya. Ambil pendapat yang lebih meyakinkan. Nabi kita bersabda, istafti qalbak, tanya hati nuranimu. Wa in aftakal mubtud, yang walaupun kau telah mendapatkan fatwa daripada siapa-siapa. Kita tengok latar belakangnya, kita tengok keilmuannya, kita tengok kepahamannya, kita tengok kewaraannya. Bukan setakat haram begitu saja, tidak. Jadi dengan kita, misal, sekedar misal saja. Seseorang yang bergelut dalam dunia ilmu sejak daripada dahulu dan memang pakar spesialisnya, kepakarnya itu dalam bidang hukum hakam. Itu akan lebih meyakinkan dan menenteramkan hati kita berbanding dengan seseorang yang belajar hukum hakam daripada YouTube, Google, Facebook, Instagram misalnya. Itu tak ada sanad, ilmunya tidak ada sanad. Jadi perbelahan itu tidak, insya Allah. Jadi kalau seandainya masing-masing mempunyai dalil, misal, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Di Mekah, ada yang sembahyang tangan ke sini nih. Tangan bawah pusat. Ada yang sembahyang tangan antara pusat dengan dada. Ada yang sembahyang tangan ke sini. Jadi apakah kira-kira ulama kita berbelah pendapat? Tidak, masing-masing punya dalil. Ada dalil yang lebih kuat, ada dalil yang lebih sahih. Ada dalil pertimbangannya seperti apa. Yang walaupun dalilnya tak kuat mana, riwayat Imam Muslim, lebih kuat riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi Imam Syafi'i mengambil riwayat Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa? Sebab dalam bab tasyahud, karena Rasulullah, sesungguhnya Rasul mengajarkan tasyahud kepada kami sebagaimana Nabi kita mengajarkan surah daripada Al-Quran. Karena itu Imam Syafi'i ambil riwayat tadi itu. Jadi perbelahan itu tidak ada, kecuali kalau macam seperti artis yang berfatwa, atlet yang jadi pengarang film terus jadi fatwa. Nah itu memang, itu perbelahan. Tapi kalau antara ulama tidak. Salafi punya pandangan,
Sana punya pandangan, kita punya pandangan, tapi dengan kita tengok mana dalil yang lebih kuat. Dan juga pada masa yang sama, dengan kita tengok sisilah. Kalau nak berbicara tentang sisilah sanad, Salafi, Wahabi tidak punya sanad yang bersambung sampai kepada Imam Bukhari. Sebab mereka-mereka yang mereka katakan itu imam, dengan sanad yang bersambung, mata rantai yang menyambung kita kepada Imam Bukhari, kepada Imam Muslim, kepada Imam Baihaqi dan juga dengan ulama-ulama hadis lainnya. Itu kalau Wahabi yang punya pandangan, semuanya min ahli dhalal. Mereka sesatkan Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah, tapi pada masa yang sama mereka ambil ilmu mereka. Kalau memang mereka itu sesat, kenapa kita belajar dengan mereka? Nah, kalau begitu kita kembali kepada pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah etika kita. Ada tutu guru. Masya Allah, tabarakallah. Loh, dengan tuan guru, ayah orang tua kepada Pala Badawi, alim. Kemudian di Kelantan dulu ada tuan guru Aba Atikullah. Ada tuan guru Abdullah Lubutapa. Banyak. Sebelumnya ada tuh guru kenali di Kedah, ramai itu guru kita dari Kedah. Mungkin juga pernah dengan nama Husain Al-Banjari. Jadi kita tidak kekurangan ulama, ikuti para ulama yang memang kita suka. Waraknya ada, ilmunya ada, khasyahnya ada, tadalnya ada. Bukannya sakat di mulut, tapi pada masa yang sama perilaku dan perangai tidak sesuai dengan ilmu yang disampaikan. Jadi kalau seandainya terdapat perbezaan pendapat, memang ilmu itu bukan di kopiah, ilmu itu memang bukan di sorban, tapi kalau kita nak tanyakan, tolong tunjukkan macam mana Nabi kita berpakaian pada waktu masa penaklukan kota Mekah. Macam mana Nabi kita berpakaian pada waktu sehari Nabi kita, pada Nabi kita menyampaikan khutbah, dan juga pada waktu kita bersama orang ramai. Tidak akan mungkin mereka mengatakan Nabi kita dah pakai songkok. Tidak akan mungkin mereka menyampaikan dengan baginda pakai celana jeans misalnya, juga kesana kemari dengan pakaian yang tidak sopan, itu tidak akan. Jadi kita ambil, kalau dari sudut pakaian saja mereka perhatiin betul yang sunnah dalam berpakaian. Hari Jumat semuanya pakaian serba putih, dengan kayu siwaknya, dengan selendangnya, itu semuanya amalan-amalan sunat yang mereka tinggalkan. Jadi dengan kita, kalau seandainya agak membingungkan juga, insya Allah husnuzan, kedua pendapat itu betul, sini betul Syafi'iyah, sini betul ulama Hanafiyah. Ada dalam berapa ratus juta yang tangannya di bawah sini. Ada dalam berapa ratus juta yang tangan antara pusat dengan dada. Ada hanya dalam sekian juta saja, tak sampai 100 yang tangannya kemari. Ada dalam berapa ratus juta juga tangannya seperti itu. Semuanya betul. Istaqimu atadilu, Allahu Akbar. Sana, Hanabilah, Allahu Akbar. Syafi'iyah, Allah. Sebab kita masukkan 3 benda dalam niat. Ini bukan perbelahan. 1, kasat arat ta'yin. Sengajaku melaksanakan fardu zuhur. 3 benda dalam niat. Itu Syafi'iyah. Ada dalil, ada ta'lil. Mereka juga ada dalilnya. Mana yang sesat? Tak sesat. Jadi kita tidak perlu bingung. Kenapa? Sebab yang pertama dengan kita sebagai orang awam, kita akan melihat daripada berbagai latar belakang, dari sudut keilmuan yang pertama, dari sudut kepakihan yang kedua, dari sudut kewaraan juga yang ketiga. Insyaallah dengan kita mendapatkan pendapat yang terbaik. Pada masa yang sama, kadang-kadang dalam keadaan-keadaan tertentu, kita ikut pendapat yang mengatakan tidak batal wudu pada waktu kita bersentuhan kulit dengan istri. Jadi perbedaan pendapat ulama itu rahmah, bukan membawa kepada pertikaian. Membawa kepada pertikaian itu bagi orang yang tidak mengerti, bagi orang yang tidak paham. Tapi dengan catatan yang saya katakan tadi itu, memang kita mendapatkan bimbingan, panduan ilmu agama daripada orang yang memang bergelut dengan agama sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu. InsyaAllah. Makasih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.